Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Kita perlu menyadari bahwa waktu itu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik bagi kita di dunia ini sebelum kita kembali kepada Sang Khalik. Ini adalah peringatan bagi kita semua agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selama-lamanya. Hari ini hari Jumat. Barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tidak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Waktu seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan untuk kebaikan, dia akan menyibukkanmu pada keburukan. Menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah terulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan berakhir menimpa kita. Yang pasti, jatah usia kita makin berkurang, yang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, marilah kita menggunakan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, anak muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal siapakah manusia yang paling baik dan siapakah manusia yang paling buruk. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, manusia yang paling buruk adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun dengan panjangnya umur tersebut digunakan untuk berbuat keburukan. Nabi bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang baik adalah manusia yang bertambah umur dan banyak amalnya.
Secelaka-celakanya manusia ialah panjang umurnya, tapi buruk amalnya. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk golongan manusia yang paling baik. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah bertambah umur menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah? Atau justru sebaliknya, dengan bertambahnya umur menjadi perantara untuk menambah kemaksiatan, kejelekan terus dilakukan. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang. Karena orang-orang yang beriman dan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah umurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafaz doanya adalah sebagai berikut: Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Maka apa saja yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan sisa usia kita sebagai persiapan diri sebelum kematian itu datang? Tentu ada banyak hal. Sedikitnya ada 3 yang harus kita siapkan sebelum kematian itu datang menjemput kita. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairul amalil adwamuhu wa in qala." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak yang soleh dan soleha yang dapat mendoakan kita kelak ketika kita sudah meninggal. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin sholihin yad'u lah. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa di akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang terekam dalam surat Yusuf ayat 101. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Namun demikian, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu hidup kita ini untuk memperbanyak pahala sebagai bekal di akhirat nanti. Semoga kelak kita termasuk kepada hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita di dunia ini dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, serta berkesempatan bertemu dengan Rabb-Nya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.